Incoterms atau International Commercial Terms adalah persyaratan pengiriman internasional. Incoterms menjelaskan hak dan kewajiban penjual dan pembeli yang berhubungan dengan pengiriman barang. Di dalamnya berisi semua tugas, risiko, dan biaya transaksi jual beli dalam skala internasional. Tujuan Incoterms adalah 1. Memberi pilihan ketentuan pengiriman bagi importir dan eksportir. Yang kedua, mengatur hak dan kewajiban yang ditanggung oleh importir dan eksportir. Yang ketiga, meminimalisir kesalahan atau kesalahpahaman tanggung jawab di antara importir dan eksportir. Istilah-istilah dalam Incoterms. Yang pertama, EXW atau nama tempat penyerahan. Yaitu, jika dalam kontrak terdapat EXW, maka biaya pembeli yang akan menanggung biaya asuransi dan transportasi. Yang kedua ada Free on Board atau FOB. Istilah yang digunakan untuk pengiriman barang via laut. Yang ketiga ada Free Carrier atau FCA. Istilah yang digunakan untuk segala jenis transportasi darat, laut, udara, dan multimoda. Yang keempat, ada Carrier Insurance Freight atau CIF. Dalam CIF, penjual berkewajiban untuk bekerja sama dan membayar asuransi. Yang kelima, Coast Freight atau CFR, yaitu ketentuan yang digunakan untuk pengiriman melalui jalur laut. CFR dilakukan di atas kapal. Yang keenam, Carrier Paid to, CPT, merupakan resiko kehilangan ditanggung oleh penjual hingga barang sampai ke karir. Delivered at Terminal, DAT, yaitu dalam DAT, penjual bertanggung jawab untuk memilih jenis transportasi yang akan digunakan untuk mengantarkan barang. Yang kedelapan, Delivered at Place, DAP, yaitu ketentuan yang berfokus pada tanggung jawab penjual untuk mengatur pengantaran barang dan tempat yang telah disepakati. Yang kesembilan ada Delivery Duty Place atau DDP. Berfokus pada tanggung jawab penuh penjual mulai dari import clearance hingga pembayaran biaya masuk dan pajak. Klasifikasi Incoterms. Kategori E, yaitu keberangkatan, EXW. Kategori F, gerbong utama tidak dibayar, yaitu FCA, VAS, FOB. Kategori C, gerbong utama dibayar, yaitu CPT, CIP, CFR, CIF. Kategori D, kedatangan, yaitu GIP, DPU, DGP. Perbedaan antara CFR dan CIF dalam asuransi. Dari sudut pandang eksportir, jika dia mengekspor kargo dalam volume besar dan bekerja sama dengan perusahaan ekspedisi yang memiliki pengalaman luas dalam mengekspor ke negara tertentu, eksportir memiliki keuntungan. Dari sudut pandang importir, jika dia mengekspor kiriman dari negara tertentu untuk pertama kalinya, dia tidak memiliki praktik bekerja dengan pengekspor, sehingga eksportir mengambil tanggung jawab lebih. Penyerahan grup D, DIP, DPU, DPP. Dalam kondisi DAP, eksportir menanggung semua biaya dan resiko, sampai kargo dikirim ke tempat yang disepakati. Dalam kondisi DPU, eksportir menanggung biaya dan resiko. Kargo tidak akan dikirimkan ke tempat yang disepakati. Dalam kondisi DPP, penjual sepenuhnya bertanggung jawab atas semua biaya dan resiko sebelum pengiriman ke tempat tujuan. Ketentuan pengiriman grup D. Yang pertama menunjukkan dengan jelas tempat pembongkaran. Yang kedua, ketentuan harus ditulis dalam kontrak. Yang ketiga, penjual mengatur pengiriman ke lokasi yang disepakati.
Yang keempat, memastikan apakah freight forwarder memiliki cabang di negara pengekspor. Yang kelima, contoh penulisan ketentuan. DPU ABC Warehouse, Silaga Incoterms 2020.